siapa yang disebut janda? Ada di Alkitab. Bagaimana syarat menjadi penatua pemilik jemaat? Ada di Alkitab. Bagaimana sebagai suami istri? Ada di Alkitab. Saudara kalau pengen tahu, jadi suami mesti bagaimana sih? Jadi istri mesti bagaimana sih? Ada di Alkitab sekalian. Sederhana. Ya, sederhana. Jadi suami itu nggak usah pikir macam-macam, istri nggak pikir macam-macam. Alkitab berkata, hai suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan hai istri, hormatilah suamimu. Selesai. Nggak usah baca buku panjang-panjang sekalian. Ya, saya nggak bilang buku-buku itu salah, pasti berguna juga. Tapi kan saudara mesti bacanya banyak. Udah dua aja, suami kasih istrimu seperti dirimu sendiri, istri menghormati suamimu. Selesai. Ya, ingat ya. Pria baca yang pria punya, istri baca yang istri punya. Hello? Kadang-kadang nggak begitu. Si suami baca ayatnya istri. Makanya suami bilang, hai istri, hormatilah suamimu. Si istri baca suaminya punya. Hai suami, kasihlah istrimu. Enggak. Yang suami baca ayatnya suami, yang istri baca ayatnya istri. Hello? Ya. Jadi, bagaimana kalau saya menjadi seorang hamba atau bawahan? Ada di Alkitab. Kalau saya jadi seorang tuan atau bos, bagaimana? Ada di Alkitab. Syarat hidup yang tercukupi, ada di Alkitab. Bagaimana caranya supaya hidupku secara finansial tercukupi? Ada di Alkitab. Syarat hidup berkelimpahan, bagaimana supaya saya punya hidup berkelimpahan? Ada di Alkitab. Bahkan syarat untuk hidup kekurangan, ada juga di Alkitab. Saudara kalau pengen hidupmu kekurangan, di Alkitab kasih petunjuk. Tidur sebentar lagi, berguling sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Jadi saudara mau miskin gampang, cari di Alkitab. Ada amin? Hah? Ya. Enggak. Banyak saudara sekalian. Itu saya cuma tulis 10. Ya, banyak puluhan. Semua ada di Alkitab. Jadi saudara, kalau ini mesti gimana sih? Cari di situ. Ya. Nah, tetapi sekalian, kita jangan seperti orang agamawi yang selalu berpikir tentang perilaku kita. Orang agamawi itu selalu berpikir tentang perilaku. Kalau ini salah nggak ya? Ini benar apa enggak ya? Ini boleh nggak? Itu apa nggak boleh? Enggak sekalian. Itu orang agamawi. Orang perjanjian lama kayak begitu. Kita enggak. Kita enggak bicara soal perilaku. Tidak. Loh Pak, orang Kristen kan mesti punya perilaku baru. Betul. Ntar lagi, kan khotbah belum selesai. Ya, ini baru poin pertama, sebenarnya ada 30 poin. Enggak deh. Ya, enggak 30, 35. Ya. Nah, jadi yang penting apa? Kita mengenal Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Makanya Daud bilang apa? Daud mengatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, siapa di sini yang enggak perlu terang? Begitu lampu mati, enggak diem-diem aja, mati. Puji Tuhan, enggak ada. Ya, lo mati, ya. Semenit lagi jalan, puji Tuhan. Semua orang perlu terang sekalian, perlu terang. Ya, naik mobil, perlu terang. Coba di tol, gelap, nggak ada lampu mobilnya mati. Wah pusing sekalian. Ya. Makanya dikatakan firman-Mu itu adalah pelita buat kakiku, terang bagi jalanku. Alkitab. Makanya kita mesti tahu Alkitab, mesti baca Alkitab. Ya. Bukan sebagai aturan agama, baca Alkitab ya, 3 pasal sehari. Enggak begitu sekalian, bukan begitu. Ya. Lalu kemudian orang kalau berpendapat, kita bilang pendapatnya A, yang lain bilang enggak A, tapi B. Ya. Pendapat kita belum tentu setuju orang itu. Lalu yang C, enggak, yang ini yang benar. Loh yang benar yang mana? Akhirnya teologi postmodernisme mengatakan kebenaran itu enggak ada yang mutlak. Kebenaran itu sifatnya relatif. Itu kata teologi postmodernisme. Akhirnya setiap orang bisa bilang sendiri,
A yang benar, ini yang benar, enggak. Tapi Alkitab mengatakan apa? Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Halo, amin. Katakan firman Tuhan adalah kebenaran. Iya. Jadi saudara kalau mau cari yang namanya kebenaran, jangan cari tempat lain. Ya, saya kalau lihat ya TikTok atau apa, banyak orang ngomong sekalian, mesti begini, mesti begitu. Saya sih terserah. Saya enggak mau menghakimi, salah benar. Saya enggak peduli. Ya, yang saya pedulikan Alkitab bilang apa? Titik. Karena Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Alkitab tidak bisa salah dalam teks aslinya. Dalam terjemahannya bisa ada perbedaan, karena perbedaan penafsiran. Tapi dalam teks aslinya Alkitab tidak bisa salah. Nggak bisa, nggak bisa. Itu kita mesti pegang. Ya. Lalu kalau kita bilang, enggak, saya nggak percaya. Kita tahu, kenapa? Karena kita tidak memahami caranya percaya. Kita nggak memahami tentang percaya. Kita pikir saya harus percaya. Kalau Alkitab ngomong apa? Saya berusaha percaya. Lalu kita bilang, waduh iman kamu besar ya. Saya pengen dong punya iman sebesar kamu. Saya sih imannya kecil nggak seperti kamu. Karena kita berusaha untuk percaya. Saya mau percaya sih, tapi susah. Sudah tahu, percaya itu nggak susah. Halo, amin. Kita nggak berusaha untuk percaya firman. Justru firman itulah yang membuat kita percaya. Wih, aduh ini kalau ngerti ini pasti tepuk tangan ini. Ya, kita nggak usah susah payah berusaha percaya firman Tuhan. Nggak usah liatin, baca, ya baca berulang perlu. Kita nggak usah berusaha untuk percaya, nggak bisa percaya kita. Loh, banyak hal yang aneh kok. Banyak hal yang nggak masuk akal. Tapi bagaimana yang nggak masuk akal itu kita percaya. Bagaimana kita percaya ada kebangkitan. Ya, bagaimana kita bisa percaya orang dikubur 4 hari bisa bangkit lagi? Bagaimana percayanya? Itu tidak ilmiah. Ilmu kedokteran nggak bilang begitu. Tapi kalau firman itu tertanam, firman itulah yang buat kita percaya. Nah, mulai ngerti ini, ya. Saudara kalau lihat iklan TikTok, apalah, barang lah misalnya, langsung beli nggak? Enggak. Makanya yang pasang iklan, pasang terus. Berkali-kali, 10 kali, lama-lama tertarik saudara. Apalagi nggak begitu mahal, beli dah. Kenapa? Saudara membacanya berkali-kali. Tahukah saudara, sama firman juga, kayak gitu. Mesti berkali-kali. Ya, saya kan sering bilang sama saudara, firman itu seperti benih yang ditabur. Petani kalau nabur benih berkali-kali apa sekali? Ini tanah kosong nih, lalu dia mulai nabur atau gini deh, saudara mau nanam pohon deh di rumah, pohon mangga misalnya, tanam benih kan, sekali atau berkali-kali? Sekali. Tapi menyiramnya berkali-kali. Itulah sebabnya kenapa kita mesti baca Alkitab berkali-kali. Waktu mendengar pertama kali, itu benih tertabur. Tapi waktu kita membaca lagi, disiram. Membaca lagi, disiram. Membaca lagi, disiram. Dan lama-lama tunasnya tumbuh. Wah, luar biasa sekalian. Luar biasa. Ya. Lalu saya pikir, masa menabur berkali-kali? Tapi Tuhan buka. Enggak. Naburi sekali, tapi nyiramnya berkali-kali. Kasih pupuknya bisa beberapa kali. Kalau ada hama, disemprot bisa beberapa kali. Nanamnya sekali, tapi pemeliharaannya berkali-kali. Haleluya. Makanya saudara baca Alkitab tuh mesti konsisten. Baca terus. Lama-lama tanpa kau sadari, sudah punya iman. Ngadepin masalah, biasanya goncang, kali ini enggak. Ngadepin masalah, biasa langsung stres, tertekan, kali ini tetap sukacita. Mana bisa sih Pak, orang sukacita terus, di dunia kan banyak masalah, logikanya nggak bisa. Tapi Alkitab berkata, Yesaya 48 ayat 18,
Jikalau sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Yesaya 32 ayat 17 mengatakan apa? Di mana ada kebenaran? Karena itu firman atau Yesus, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara nggak usah berusaha cari damai sejahtera, nggak usah berusaha cari ketenangan, tidak usah. Karena di mana ada kebenaran, di mana ada Yesus, di mana ada firman, sudah tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari itu adalah ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Jadi jangan bilang, itu kan kata Alkitab. Ya memang kata Alkitab. Saya nggak percaya, iya. Kenapa? Karena saudara, seringkali orang berusaha untuk mempercayainya. Mana mungkin damai sejahtera seperti sungai tidak pernah kering. Mana mungkin ada kebahagiaan itu berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak berhenti. Iya. Ketika orang ngomong begitu, karena apa? Dia berusaha untuk mempercayainya. Tidak bisa. Kita tidak pernah akan bisa mengusahakan percaya. Tapi justru firman itulah yang bisa membuat kita percaya. Haleluya. Jadi percaya itu enggak sulit ternyata sekalian. Udah, dengar aja berkali-kali. Dengar aja berkali-kali. Ada orang dengar berkali-kali. Kalau engkau mau pasang bom bunuh diri, surga menanti kamu. Dia dengar berkali-kali, dia yakin sekalian. Akhirnya dia pasang dinamit, dia bom bunuh diri. Dia yakin surga menanti. Ya, saya nggak tahu sih siapa yang menanti. Tapi kita nggak percaya hal itu. Ya. Kalau orang dengar yang salah aja bisa percaya, bagaimana mungkin orang dengar yang benar nggak bisa percaya? Ada amin. Kalau orang mendengar satu berita yang bisa membinasakan, itu aja mereka bisa percaya. Bagaimana mungkin orang mendengar berita yang menghidupkan nggak bisa percaya? Nggak mungkin. Mana lebih kuat? Perkataan yang nggak benar atau firman Tuhan? Firman Tuhan lebih kuat. Sebab apa? Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Jadi Alkitab sekalian. Pusat hidup kita itu Alkitab. Apa-apa Alkitab. Pokoknya tertinggi. Orang ngomong ABC. Dulu teman saya sering kirim WA. Dia kirim kata-kata bijak. Dia kirim kata bijak, terus saya tahu. Setiap kata bijak yang dia kirim, saya tahu ayatnya. Saya share ayatnya. Besok dia kirim kata-kata bijak lain, saya kirim ayatnya, lama-lama dia kesel. Dia nggak kirim lagi sekalian. Jadi ada banyak orang lebih percaya kepada kata-kata bijak di luar daripada Alkitab. Mereka nggak tahu di Alkitab ada semuanya. Halo, amin. Ya, mau hidup Anda berkelimpahan, cari di Alkitab. Mau hidup yang susah, cari di Alkitab. Ada semuanya. Ya. Haleluya. Itu yang pertama. Berpusatkan kepada Alkitab. Ya, karena itu jangan anggap sepele Alkitab. Enggak, ini bukan buku biasa sekalian, ini buku yang sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Makin sudah terima itu, makin teguh imanmu, makin kuat imanmu, makin gak gampang goyah, kena apapun juga. Ya. Nah, yang kedua adalah sebagai orang Kristen, hidup kita itu berpusat kepada Allah. Pusatnya Allah, bukan diri kita. Agama pusatnya diri kita. Kamu harus, kamu nggak boleh, ini, kamu mesti begitu. Agama pusatnya manusia, tapi Kristen pusatnya adalah Allah. Dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya sekalian, contohnya, tentang mengasihi. Tentang mengasihi. Bentar. Agama mengajarkan kamu mesti mengasihi Tuhan. Lakukan ini. Lakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ya benar sih. Enggak salah dong, kita mesti mengasihi Tuhan dong. Ya, enggak salah. Tapi Alkitab berkata, inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada amin.
Jadi kasih itu bukan berbicara mengenai kita kepada Tuhan. Kasih itu pertama-tama bicara mengenai Tuhan kepada kita. Itu. Ya. Jadi pusatnya itu Allah, bukan kita. Kalau pusatnya kita, akhirnya kita berusaha dengan kekuatan kita melakukannya. Enggak. Pak, tapi kan kita mesti mengasihi Tuhan dong. Benar. Ayat 19 mengatakan, ayat 19 bilang gini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Memang kita mengasihi Allah, harus dong. Tapi kita bisa mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Dan saudara mesti percaya, bukan mesti percaya sih. Kalau saudara dengar terus, saudara akan timbul percayaanmu, Allah sangat mencintai saya. Weh, saudara kalau mengenal satu pribadi yang mencintai saudara, ingat waktu pacaran, coba ingat waktu pacaran. Ada seorang pemuda mengatakan, I love you. Cuma 3 patah yang pendek aja, I love you. Itu berbunga-bunga. Ya. Pokoknya kata-kata apa saja yang manis, yang mesra dari pasangan saudara, suatu senang, gembira, bahagia. Ya. Hal yang sama dari Tuhan. Kalau kekasih kita, paling kasih berapa kalimat di WA kalau zaman sekarang ya, di WA. Tapi surat cintanya Tuhan, tebal sekalian. Alkitab. Halo, amin. Jadi saudara kalau lagi baca Alkitab itu bukan tentang perintah. Itu Alkitab adalah surat cintanya Tuhan pada saudara. Nah ini belum pacaran sama Tuhan nih. Kalau saudara udah pacaran sama Tuhan, sudah tahu Alkitab adalah surat cinta Tuhan buat saudara. Kalau saudara baca WA dari pasangan Anda, mungkin cuma pendek, udah makan belum? Tahu sore pulang jam berapa? Saya jemput ya. Bacanya siang, jam 2 dibaca lagi. Jam 4 dibaca lagi. Kalau saudara tahu sudah cintai Tuhan, saudara suka bacanya. Baca berkali-kali, baca berkali-kali. Karena itu sudah cintanya Tuhan buat kita. Halo, amin. Jadi pusatnya itu Allah, bukan kita. Kristen itu pusatnya Allah. Ya, itu. Nah, yang kedua misalnya apa? Misalnya perihal melakukan kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Lama-lama kita setengah mati. Teman saya bilang, Pak, waktu itu saya ngajar mereka kan. Pak, kok semakin banyak saya kenal firman, kok hidup saya makin berat, Pak? Makin susah. Iya, karena makin lama makin banyak perintah yang kau mesti lakukan. Waktu pertama kali diinjili, gampang sekali. Waktu saya belajar satu kali mengenai penginjilan, gampang sekali. Engkau cukup percaya Yesus, engkau selamat. Saya bilang, wih, gampang banget ya. Memang gampang. Tapi begitu masuk gereja, banyak aturan. Banyak aturan. Memang benar sekalian, kita mesti melakukan. Tapi Alkitab bilang apa? Lagi-lagi Alkitab. Alkitab bilang apa? Alkitab mengatakan, saya langsung terjemahan di dalam bahasa Indonesianya gini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena apa? Karena siapa tadi? Karena Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya sering kutip, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. For God is working in you, present continuous tense. Artinya apa? Waktunya sekarang dan sedang. God is working in you. To be plus ing. Waktunya sekarang. Waktu besok engkau baca itu ayat, for God is working in you.
lusa, minggu depan, bulan depan, selalu for God is working in you. Artinya setiap waktu God is working in you. Giving you the desire, memberikan padamu hasrat, gairah, dan kemampuan untuk engkau melakukannya. Ada amin. Jadi apapun yang baik, yang kita bisa lakukan semuanya karena Allah mengerjakan di dalam saya. Lalu ketika Allah mengerjakan dalam saya, kemudian terekspresilah melalui saya. Orang lain lihatnya saya, padahal bukan saya. Tapi Allah bekerja di dalam aku, terekspresi keluar melalui aku. Itu semua Allah. Jadi kita nggak usah terlalu bangga. Oh saya bisa bikin baik yang ini, begitu. Enggak. God is working in me. Ya. Nggak berasa? Ya nggak usah berasa. Nah kalau berasa kan sudah bingung. Di dalam dia berkecamuk di sini, kan bingung saudara sekalian. Nah kita nggak berasa. Tahu-tahu terekspresi keluar. Tahu-tahu kok ada kemurahan hati. Tahu-tahu kok ada kebaikan. Tahu-tahu kok ada kelemah lembutan. Tahu-tahu kok ada penguasaan diri. Semua karena for God is working in me. Pusatnya Allah. Ya. Semuanya dia. Paulus mengatakan gini, aku sudah mati, tersalib bersama Kristus. Orang mati bisa bikin sesuatu gak? Nggak bisa. Nggak bisa, orang mati kok. Kita ini udah orang mati. Waktu kita dibaptis dalam Kristus, kita dibaptis dalam kematiannya. Kristus mati, kita mati. Orang mati nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi puji Tuhan, Yesus bukan cuma mati, dia bangkit. Waktu dia bangkit, hidup kebangkitan itu diberikan pada kita. Kita bangkit juga. Kita bangkit juga. Karena itu dia melakukannya. Semuanya karena Tuhan, bukan kita. Saudara mesti sadar, oh bukan saya loh. Semua yang baik ini, buah-buah roh ini bukan saya loh. Tapi God is working in me. And He will always working in me. Haleluya. Jadi kita pasti beres hidup kita. For God is working in me. Kok ada yang belum beres Pak? Iya, karena apa? Cuma ditanam tapi nggak disiram. Nggak disiram. Kalau ada hama nggak dipelihara. Nggak dikasih obat. Ya. Makanya baca terus Alkitab tiap hari. Saya jamin hidupmu pasti berubah. Nggak ada yang nggak berubah, pasti berubah. Perubahannya nggak sama sih, beda-beda. Ya, pasti berubah. Asal engkau tekun memelihara benih itu. Ya, nggak bisa benih dibiarkan saja, nggak bisa. Harus dirawat. Saudara punya suka anjing, mesti dirawat nggak? Rawat dong. Mandiin dong. Sudah nggak pernah mandiin, ya bau lah. Tetangga marah. Ya, bau. For God is working in me. Ya. Kemudian, ya. Lalu Paulus bilang, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kristus. Hidup kita dalam ini hidup Kristus. Nyawa kita adalah nyawa sejak lahir. Nyawa kita nggak berubah. Waktu kita lahir, mulai hidup, punya nyawa, sampai sekarang nyawanya sama yang itu. Tapi kehidupan dalamnya bukan lagi yang dulu. Karena apa? Aku sudah mati bersama Kristus, ketika aku dalam Kristus, aku ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada amin. Tampilan kita lama, nyawa kita lama, perilaku kita, pola pikir kita bisa makin lama, masih yang lama. Tapi hidup di dalam ini adalah hidup yang baru. Hidup yang baru yang ingin terekspresi keluar. Nah, waktu saudara pelihara itu benih, waktu engkau menyiraminya, dia tumbuh, lama-lama perilakumu berubah, pola pikirmu berubah, ya, jiwamu berubah. Yang tadinya gampang stres, enggak lagi stres. Karena hidup baru itu sudah terpancar keluar. Ya. Jadi, jangan jadi orang Kristen yang sama terus. Saudara menyesal. Saudara akan kecewa jadi orang Kristen kalau engkau tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti sebenarnya udah ada perubahan.
Karena kita menjalani hidup Kristen sebagai hidup agama. Kalau engkau menjalani hidup Kristen sebagai hidup agama, saudara nggak akan berubah. Nggak akan. Lama-lama saudara berat, lama-lama engkau kecewa. Kenapa orang Kristen cuma begini-begini aja? Karena orang menjalani hidup Kristen secara agamawi, nggak bisa. Hidup Kristen bukan hidup agamawi. Hidup Kristen adalah hidup Kristus dalam kita. Christ in me is the hope of glory. Kristus dalam aku adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu yang kedua adalah berpusatkan kepada Allah. Nah, yang ketiga, hidup orang Kristen itu berpusat kepada anugerah. Katakan nama anugerah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi. Pusatnya apa? Alkitab. Yang kedua pusatnya? Yang ketiga pusatnya? Anugerah. Hidup kita ini berpusat kepada yang namanya anugerah atau kasih karunia. Tentunya yang paling kita ingat adalah keselamatan. Efesus 2:8-9 mengatakan apa? Karena kasih karunia, keselamatan diperoleh karena kasih karunia oleh iman, by grace through faith. Ya. Saya baca dulu 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, maksudnya Yesus, ia tidak memiliki hidup. Saudara, udah punya Yesus belum? Udah punya Yesus belum? Artinya engkau memiliki hidup. Itu hidup anugerah. Itu hidup anugerah. Saya mau bilang ya, segala perkara yang baik yang engkau bisa lakukan, semuanya karena anugerah. Saya tambahkan, jangan tepuk tangan dulu. Ya, segala sesuatu yang baik yang kau bisa punya, itu semua karena anugerah. Kalau uang sudah punya karena anugerah, kesehatan kau bisa punya karena anugerah, kepintaran kau punya karena anugerah, kerajinan kau punya karena anugerah. Semuanya karena anugerah. Ada orang kaya. Dia bilang begini, semua anugerah. Kita bilang, enggak, orangnya pinter. Iya, betul. Pinternya dari mana? Karena anugerah. Orangnya rajin. Dari mana rajinnya? Karena anugerah. Orangnya matanya jeli, bisa ngeliat jauh ke depan. Iya, karena anugerah. Tidak semua manusia mengerti bahwa hidupnya adalah anugerah. Enggak semua mengerti. Tidak semua orang Kristen mengerti bahwa semua yang baik karena anugerah. Saudara baru kerja berapa tahun, udah bisa beli rumah, anugerah. Saya tambahin ya, di dalam hidup orang Kristen enggak ada yang namanya kebetulan. Enggak ada. Dalam hidup orang Kristen yang ada adalah kebenaran. Bukan kebetulan. Benar gak? Benar. Bikin soal, betul gak? Betul. Enggak. Kebetulan beda sama kebenaran. Kalau betul bisa sama dengan benar. Tapi kebetulan enggak sama-sama kebenaran. Dalam hidup Kristen enggak ada yang kebetulan. Semuanya kebenaran. Pak, kalau gitu kalau saya sakit, anugerah Pak ya? Enggak. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang baik berasal dari atas. Bapa segala terang. Padanya tidak perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mau waktunya bertukar, kondisi bertukar, dia nggak berubah. Dia nggak berubah. Dan saya mau bilang tambah satu lagi. Tidak ada seorang pun saudara yang kekurangan anugerah. Semua saudara punya anugerah yang berlimpah-limpah. Enggak ada yang kekurangan anugerah, tidak ada. Karena semuanya menerima Yesus yang sama. Kecuali kalau Yesusnya lain beda-beda ya. Bisa beda anugerahnya. Tapi kita punya Yesus sama, semuanya punya anugerah. Enggak ada yang kekurangan anugerah. Saya punya anugerah, hidupku punya anugerah. Haleluya, hidup punya anugerah. Pak, tapi uang saya beda sama dia. Iya. Kan enggak mesti sama anugerahnya.
Namanya anugerah itu beda sama jatah. Kalau jatah itu kita ngantri, bubur, semuanya dapat semangkok. Nggak ada ngantri, terus yang ini dapat 3, dapat 1, dapat 5. Nggak ada, itu satu semuanya, jatah. Waktu kita ulang tahun, kan dapat satu kan? Nggak ada waktu dapat 3, waktu kue dibagiin. Kue yang kecil di bawah, kan saya bilang, karena terbatas, masing-masing ambil 5. Enggak, 1. Itu jatah. Sama semuanya. Ya kuenya beda sih. Tapi jumlahnya sama. Tapi anugerah itu bisa beda. Halo, amin. Makanya kita nggak usah samain. Duit kita beda. Karena engkau menyamakan anugerah duit dia, sama anugerah kamu. Tuhan bilang, saya bukan kasih yang itu, saya kasih yang lain. Beda, oh dia lebih gede, saya lebih kecil. Ya kalau engkau bandingkan itu bisa beda. Tapi ada yang engkau terima, yang dia nggak terima. Ada, amin. Anugerah. Wih, waktu saya ngerti, ya kita nggak pernah kekurangan anugerah. Wih, dahsyat ini, dahsyat ini. Jadi saya punya anugerah. Ya, tinggal ya saya lihat aja anugerah seperti apa. Kalau engkau percaya, ingat ya, percaya itu mesti bertindak. Ketika engkau menerima sudah dari Tuhan, engkau bertindak. Petrus bilang gini, kalau engkau Tuhan, suruh saya datang kepadamu, jalan di air. Langsung dia bilang, Tuhan respon, sini. Petrus nggak pakai mikir, dia keluar dari perahu, tak dia jalan di air. Percaya itu bertindak. Halo, amin. Coba kalau Tuhan bilang, sini. Terus Tuhan ngomong, percaya gak Petrus? Percaya Tuhan. Dia di sini aja, di perahu aja. Nggak jalan di air. Tapi dia nggak jawab, hatinya jawab, yes saya percaya, dia keluar. Percaya itu bertindak. Ya, saudara dengar apa dari Tuhan? Aduh Pak, kalau dengar suatu Tuhan pusing saya Pak. Kan saya udah sering ajarin, dengar suatu Tuhan itu sederhana. Ya mulai dari yang kecil-kecil aja, Ya, begitu teringat disuruh apa, lakukan langsung. Disuruh apa, lakukan langsung. Mau pergi keluar kota, lalu diingetin, apa misalnya, saudara mau pergi ke pantai misalnya, langsung diingetin, sunblock. Sunblocknya ada di lemari. Jangan bilang, iya ingat, lupa nanti. Begitu orang ngomong sunblock, langsung ambil, masukin di koper. Itu maksud contohnya. Ya, kan saya bilang, saya suka share materi Carousel ke beberapa teman saya pendeta di CBC. Waktu itu udah 11 orang yang mau terima. Ya, saya nggak kenal orangnya, saya cuma nawarin aja. Shalom, saya Pastor Hari dari JCB Grand City. Ya, oh shalom Hari. Gitu. Saya tanya, Pastor butuh gak bahan Carousel? Oh ya boleh, saya kirim. Udah 11 orang waktu itu. Kemarin saya sidang sinode lagi. Ya, lagi ngantri kopi. Tuhan ngomong, orang itu. Saya tepuk aja, saya lihat namanya kan, Pastor, shalom. Pastor di Carousel butuh gak materi Carousel? Oh ya butuh, saya bisa kirim sih. Gimana kalau saya kirim? Oh boleh. Ketemu yang lain lagi. Saya tanya lagi, shalom Pastor. Lalu kita lagi makan. Di sebelahnya ada seorang pastor wanita. Saya makan aja, dia juga makan, kita nggak kenal soalnya. Tapi tiba-tiba ada suara bilang, tegur dia. Shalom Pastor, dari mana? Terus dia bilang dari mana gitu. Saya ngomong lagi. Waktu sambil saya ngomong, di depan ada temannya bilang, tuh minta tuh sama Pastor Hari, dia suka kirimin kita. Mau nggak? Oh ya boleh Pastor. Itu saya. Itu kita makan udah cukup lama. Dan saya nggak negur dia. Tapi tiba-tiba ada suara, tegur. Ya saya tegur aja. Ya. Jadi gitu. Belajar dari yang sederhana saja. Ya. Kadang-kadang Tuhan itu bukan ide. Itu kata community
yang sekarang kita pakai. Dari mana? Dari Tuhan. Ya. Kan dari dulu, nih sorry saya ngomong ya, saya dulu kalau masuk ke gereja, saya agak malu sama diri saya sendiri. Ini nggak jelas nih gereja nih, nggak ada tanda apa-apa. Saya malu. Tapi saya juga nggak tahu mesti ngapain. Sampai tiba-tiba Tuhan munculkan, ganti namanya, community. Saya ganti. Tiba-tiba muncul ide, bikin itu, apa namanya, kayak yang di bawah itu. Pasang di situ. Sekarang kan lumayan kan, begitu masuk terasa, oh gereja. Dulu masuk, apa ini? Ya, apalagi lihat kopi, oh kafe. Ya. Sekarang enggak, lihat berita gereja. Nanti di sini saya mau tulisan nih, ntar ya. Saya nggak bilang dulu, ya. Nanti ada tulisan sini. Ya, saya belum langsung bikin sih. Ayo, mana penawaran harganya? Waktu saya bilang begitu, dia kan nggak kirim-kirim. Udah seminggu, saya kesel juga. Saya suruh sekretaris saya, tanyain, mana penawarannya? Langsung dikeluarin. Begitu dia keluarin, saya yang kaget. Loh, kok mahal? Setelah lagi rencana, oh kurangin sesuatu dah. Barangkali kalau dikurangin bisa lebih murah. Ya, kalau dipasang, keren nanti. Gitu. Dari mana? Dari Tuhan, saudara sekalian. Jadi semua dari Tuhan. Ya. Saya pernah ngomong kan, saudara, gereja kita ini udah lama sakit. Saya berasa, udah sakit gereja kita. Ya, lemah, gak kuat jalan. Tapi puji Tuhan, melalui anugerah, Tuhan menyehatkan gereja kita. Haleluya. Berasa gak lebih sehat gerejanya? Halo? Halo? Aminnya amin masih sakit ini. Ya. Berasa kan? Gitu. Kalau sehat itu bergairah. Ada amin. Saudara kalau tubuh nggak sehat, saudara nggak bergairah. Ngapain mau nggak bergairah? Tapi kalau sehat, nomor satu apa? Nafsu makan. Kalau gereja sehat, jemaatnya nafsu makan firman. Tuh. Ya. Nah, itu jadi anugerah. Ingat baik-baik ya, hidupku karena anugerah. Apapun yang aku bisa lakukan karena anugerah. Semua yang bagus yang aku bisa miliki, kalau aku soal uang, soal kesehatan, soal pekerjaan, jabatan, semua karena anugerah. Enggak ada yang bukan anugerah. Hidup orang Kristen, semuanya anugerah. Dan kalau itu anugerah, pasti bagus. Kamu mungkin jelek. Dan kita enggak pernah kekurangan anugerah. Anugerah berlimpah-limpah. Bahkan waktu Paulus ada di dalam dagingnya, waktu dia minta dilepasin, Tuhan bilang enggak, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan saya ngalamin. Ya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan muncul. Nah, lalu, bentar ini yang terakhir. Ya, yang terakhir, yang ketiga anugerah, yang terakhir adalah kita hidup dalam perjanjian. Kita hidup dalam perjanjian. Yang pertama, Alkitab adalah pusat hidup kita. Yang kedua, Allah adalah pusat hidup kita. Yang ketiga, anugerah. Yang keempat, kita hidup dalam perjanjian. Kalau dengan manusia, perjanjian bisa diingkari. Bisa aja cari celah. Tapi Tuhan, yang janji itu, nah hidup agama nih, biasanya di akhir tahun, kita bilang gini, ayo kita perbaiki komitmen kita sama Tuhan. Kita bikin janji sama Tuhan. Mau baca Alkitab 3 pasal tiap hari. Mau doa 1 jam tiap hari. Kita bikin janji sama Tuhan. Tapi yang benar adalah Tuhan yang janji sama kita. Dahsyat gak? Masa dia yang janji sama kita? Dan dia janji itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Artinya itu janji akan selalu dilakukan sama dia. Kita hidup dalam perjanjian. Dia janji apa? Baca Alkitab. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. I will never leave you alone. Janjinya pasti. Aku datang untuk memberikan hidup kepada kamu dan hidup dalam segala kelimpahan. Pasti. Pasti. Aku akan selalu melindungi kamu. Pasti.
Aku selalu memberkati kamu, pasti. Aku selalu melihara kamu, pasti. Aku cukup hidupmu, pasti. Semua aja Tuhan adalah pasti. Ya. Jadi, hidup orang Kristen tuh tinggal lihat anugerah apa ya yang bakal terjadi. Anugerah apa ya? Terakhir, di dalam ayat yang Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, di dalam ayat itu, akhirnya apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di dalam teks aslinya bukan mengikuti. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar aku seumur hidupku. Kebaikan Tuhan akan mengejar saudara. Mengejar saudara, mengejar saudara, mengejar saudara, mengejar saudara. Saya undang